Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajib wanita juga sholat tarawih di masjid, Ustaz? Tidak wajib, ya, tidak wajib. Jadi tidak wajib. Hukum sholat tarawih itu sunnah hukumnya, sunnah muakkadah. Dan bagi perempuan itu pernah terjadi di zaman Umar ke masjid ada. Di Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk imam bagi laki-laki, Salman untuk imam bagi perempuan. Ya, Sulaiman bin Khasmah namanya, imam bagi perempuan. Jadi ada dikhususkan. Jadi kalau misalnya perempuan akan ke masjid saat menunaikan tarawih, kita pernah bahas sama hukumnya dengan perempuan sholat ke masjid dalam hukum-hukum sholat yang lainnya. Sepanjang ada 3 syarat. Pertama, bebas dari fitnah. Ya, jadi kalau berangkat ada mahram atau sekelompok perempuan yang menjaga keamanannya, kan? Kemudian pakaian-pakaian juga dilihat, jangan sampai ke masjid tapi aurat terbuka. Nah, itu nggak tepat, ya. Yang kedua, aman tempatnya. Jadi di tempat itu ada saf dikhususkan untuk perempuan yang tidak ikhtilaf dengan yang lainnya. Ya, di Madinah kayak ditutup itu kan. Di Mekah sekarang sudah disiapkan saf khusus perempuan. Di kalau umrah di dekat Ka'bah, para ibu langsung ke belakang aja, Bu. Ada portal warna hijau itu kan. Langsung ke situ aja. Masuk ke belakang itu ibu nggak akan diganggu. Kalau dekat-dekat ke Ka'bah di depan itu pasti nanti ada mutawif mulai mengatakan kan, ya haja, tidak boleh, haram ke belakang, kan? Ya itu akan diminta untuk pergi. Nah, jadi ada safnya supaya bisa menghindari ikhtilaf. Dan yang ketiga, ada kewajiban-kewajiban di rumah yang sudah dituntaskan dan tidak mengganggu hal itu. Jadi jangan sampai perempuan ke masjid kemudian, mohon maaf ya, di rumah ada bayi yang harus disusui, ada anak yang harus dirawat, ditinggalkan, itu salah. Karena ada seorang perempuan Ansar, ya, ada seorang perempuan Ansar di hadis Muslim disebutkan menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya Rasulullah, kalau bahasa kita ya, enak jadi laki-laki gitu ya. Haji tanpa mahram, ya, bisa kapan saja, jihad fisabilillah, ke masjid tidak ada halangan berarti. Bagaimana kami dengan perempuan? Kata Nabi, wallahi katanya, demi Allah tidak ada pertanyaan sebaik perempuan ini. Jadi saat itu sedang diskusi, sahabat laki-laki kan bertanya, perempuan ini datang. Pertanyaan terbaik dalam diskusi itu ini yang gini. Kata Nabi, kata beliau, sampaikan pada teman-teman, ini yang paling indah. Karena perempuan ini tidak pernah mengatakan kalau dia utusan dari teman-temannya. Dia gabung dengan teman-teman, udahlah kamu paling berani jadi juru bicara, sampaikan. Tapi nggak bicara pada Nabi. Kalau saya perwakilan kan, kata Nabi, ini dibalik ini ada kesan pada kita menunjukkan bahwa ini diantara mukjizat Rasulullah SAW. Sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan pria di luar rumah, sepanjang engkau ridha dengan itu, engkau mendapat pahala yang sama. Ya. Jadi kalau ibu misalnya tidak sanggup untuk ke masjid karena alasan umur ya dan seterusnya yang udzur syar'i tadi, maka kemudian ibu siapkan, dorong suaminya, anak laki-lakinya ke masjid, dan ibu sholatnya di rumah itu pahalanya sama dengan yang ke masjid, dan dapat tuh plus itu yang dilakukan suami anak-anaknya, ibu dapat bagiannya. Hadis yang mirip di Al-Bukhari nomor hadis 2996. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau ada seorang hamba mendapati uzur karena sakit atau yang lain atau bahkan safar, dia tidak bisa menunaikan amalan konsisten sebelumnya. Ya, misal antum mau safar nih, sekarang ke Bandung saya mau berangkat, kan? Misal dari zuhur belum sholat zuhur, begitu nyampe kilometer 19 macetnya luar biasa, saya sholat jamak qashar kan, jamak gabungkan zuhur dengan asar, qashar jadikan dan 4 jadi 2 kan. Baik, masih ada waktu misalnya, waktu masih ada setelah selesai, ya, masih boleh nggak sholat sunnah waktu zuhur? Nggak usah, tidak perlu ya. Ketika Anda tidak sholat sunnah pun itu pahala sholat sunnah karena sudah terbiasa sebelumnya tetap dituliskan. Kata Nabi sempurna. Maka bagaimana dengan seorang laki-laki yang sering ke masjid, tiba-tiba kakinya sakit, gak bisa ke masjid, harus di rumah, itu sholatnya dihitung ke masjid, kalaupun dia tidak ke masjid. Yang hebat bagaimana dengan seorang muslimah? Sampaikan pada kakak Anda yang perempuan, istri Anda, ibu Anda, jika ada seorang perempuan dalam keadaan sucinya, sering melakukan amalan, dia baca Quran, dia kerjakan yang sunnah, Masya Allah, dalam keadaan haidnya, masa liburnya, Allah mencatat pahalanya sekalipun tidak mengerjakannya. Ya.
Jadi kalau perempuan cuma mengerjakan yang fardu aja, cuma sholat fardu dan seterusnya, itu saat dia dalam keadaan haidnya bisa tetap cuma yang fardu, dia rugi. Ya. Misal sepadan yang sama hadisnya, antum suka baca Riyadhus Shalihin, ya 1896 hadis, coba lihat hadis yang ketiga dan keempat, ya posisi sebelah kiri paling atas, ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengisahkan kata Nabi, inna fil madinatil aqwaman, sekarang di Madinah ada sekelompok orang, ya, nggak ikut perang dengan kita. Di beliau sedang berjihad, tidak ikut perang, tidak ikut jihad, ya. Tapi mereka mendapat pahala yang sama dengan kita, nggak ikutan tapi dapat pahalanya. Kenapa? Habasahumul marad, karena mereka sedang terkena penyakit, sakit, jadi nggak bisa berangkat jihad. Di orang yang terbiasa dengan amalan, kemudian dia kerjakan itu, kemudian tidak sanggup menunaikan di seketika waktu, pahalanya tetap dicatat. Okay? Itu bagi laki-laki. Nah yang perempuannya kalau nggak bisa kerjakan, dia fasilitasi, ditunaikan di rumah. Berlaku hadis semakin ke dalam di rumahnya, di kamar semakin ke dalam, itu semakin banyak pahalanya. Sama dengan ke masjid. Apalagi kalau ibu fasilitasi anak laki-lakinya, dorong suaminya, siapkan perangkatnya, maka berlaku hadis Muslim nomor hadis 1893. Ya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi bin ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapapun yang memfasilitasi pada kebaikan kemudian dikerjakan oleh orang bersangkutan, dia mendapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun, sempurna. Ya. Jadi tidak wajib bagi perempuan untuk tarawih di masjid. Ya. Lihat kadar kelonggarannya. Begitu juga bagi laki-laki, tidak wajib di masjid. Ya. Tapi afdoliyahnya dengan berjamaah. Afdoliyahnya, bukankah Nabi 3 malam di masjid, kan? Malam 23, malam 25, malam 27. Sekali kadang berubah. Ya, tapi bukan berarti cuma 3 malam aja, tidak. Maksudnya ke masjid itu sangat dianjurkan bagi yang bisa mampu berjamaah dan di masjid. Hanya Nabi kemudian tidak meneruskan, subuhnya menyampaikan kepada para sahabat, aku khawatir kalau sholat ini dijadikan wajib untuk berjamaah di masjid, karena saking banyaknya orang ke masjid saat Nabi ke masjid.